Normalnya tensi dia misalkan 100/70, ketika naik jadi 120 itu nggak normal buat dia. Tuh. Sehingga obatnya apa? Katakanlah suplemen lah, katakanlah buat memperbaiki lambungnya. Suplemen yang buat lambung buat orang hipo itu paling baik apa? Kalau ada orang hipo, berarti gula darahnya rendah nggak? Berarti tiba-tiba ada orang hipo ngaku dia kena diabetes. Aneh kan? Aneh. Kalau bahasa guru saya dia katakan itulah orang yang tersesat dalam tanda kutip ya, tersesat dalam urusan permakanan. Berarti yang dia makan apa? Yang dia makan terlalu banyak, terlalu sering, dan isinya sebagian besar adalah karbo. Gitu cara menganalisanya. Makanya kalau udah kayak begitu, obatnya apa? Prebiotik ketemu dengan probiotik namanya simbiotik. Salah satu makanan simbiotik itu apa? Jangan sebut merek. Tape. Ya kan? Tapi itu ada bakterinya nggak? Ada. Apa lagi? Tempe. Ya kan? Berarti kalau sebenarnya itu tuh kan makanan fermentasi ya. Tapi kalau mau lebih anu lagi, nah pertanyaannya madu ya. Madu itu masuk prebiotik atau probiotik? Kalau guru saya mengatakan ini probiotik, bakteri. Tapi kalau saya lebih senang sebut dia prebiotik kalau saya. Makanan buat. Cara minum madu ini supaya dia cepat berefek ke badan kita gimana? Mau saya ajarin? Cara begini. Enggak. Bukan pakai air. Gini, kalau madunya kental gitu ya. Taruh di bawah lidah. Kayak obat jantung dulu. Kalau orang ada serangan jantung kan ada obat sublingual namanya. Nanti kapan-kapan cobain. Kalau lagi badan gak enak, kurang tenaga, ambil madu kayak begini, taruh bawah lidah. Biarin dia sampai larut dengan air liur itu. Begitu. Cara membuka botol madu bukan kayak begini ya. Harusnya begini. Biar cepat, aduh, biar cepat aja. Soalnya tenaga terlalu besar. Gitu. Prebiotik ketemu probiotik namanya simbiotik. Contohnya simbiotik itu apa? Kurma ketemu tempe. Kurma ketemu tempe. Yang dulu tuh heboh-hebohan dulu. Sandwich tempe gitu kan. Kan kurmanya prebiotik, tempenya makanan fermentasi sebelah probiotik. Meskipun itu tuh nggak bisa kita sebut probiotik secara khusus karena probiotik itu juga beda lagi pemahamannya. Bakteri baik gitu aja. Apalagi contohnya? Tape. Yogurt kalau dimakan sama kurma keren. Itu probiotik fermentasi gitu kan, ketemu dengan kurma atau kacang-kacangan. Jadi mungkin gini, nanti beli plain yogurt gitu, plain, nggak usah ada gula. Lebih bagus kalau yogurtnya dari apa? Kalau lebih bagus sih kalau ada yogurtnya dari susu kambing, cuman jarang. Ya susu biasa lah udah. Nanti dicacah-cacah di situ kacang-kacangan, ada almond, ada apa segala macem. Itu sama kurma, kasih madu di situ. Apa efeknya? Nanti tinggal baca. Apa efek simbiotik? Karena waktu kita nggak banyak. Simbiotik itu efeknya apa? Banyak sekali. Mulai dari antibiotik, kolesterol, anti nyeri, anti aging. Insya Allah. Ya, gitu ya. Jadi simbiotik. Nah, jadi kalau kita bahas sebenarnya masalah dalam kesehatan orang zaman sekarang ini sebenarnya sebagian besar
adalah masalah yang bersumber dari semua yang saya pelajari tentang tentang ilmu pengobatan. Kunci cuma satu, pencernaan. Kalau pencernaannya bagus, semua bagus. Ya. Makanya tiap hari bagaimana cara mencegah pencernaan atau menjaga pencernaan kita tadi? Hindari dia dari semua emosi yang buruk. Satu. Yang kedua, hindari dia dari semua makanan-makanan yang mengubah komposisi bakteri dalam tubuh kita. Ya. Kita butuh nggak patogen? Kita butuh patogen. Ya, kayak kemarin saya kadang-kadang merasa kayaknya terlalu sehat badan saya ini gitu kan. Satu sisi gitu ya. Sehingga saya kadang-kadang saya bilang, tolong ambilkan patogennya. Patogen itu yang nggak sehatnya gitu kan. Biar dia bekerja. Kan sel-sel sehat itu kan gini. Ada dokter Hiromisinya mengatakan ada 3 jenis bakteri. Bakteri baik, bakteri jahat, bakteri netral. Dari 3 bakteri ini, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat, yang paling banyak komposisinya mana yang netral? Tergantung apa yang kita beri makan sama dia. Anda makan begini tiap hari, bakteri netralnya berubah menjadi bakteri baik. Dia akan memakan atau mendominasi bakteri itunya, bakteri jahatnya tadi, ya, untuk tidak dominan di situ. Kalau bakteri dominan, bakteri jahatnya dominan, dia bikin kacau. Kacaunya apa? Dia akan banyak bikin gas, aroma yang nggak sedap, ya. Itu makanya kalau ngerti komposisi kayak begini kita mainkan tiap hari, ya berarti Anda harus makan bakteri baik. Kalau makan bakteri baik namanya apa? Makan probiotik, makan makanan fermentasi, atau makan seratnya, gitu kan? Makanya di dunia ini sekarang, di zaman dulu sebenarnya ada 2 mazhab, satu mazhab probiotik, satu mazhab antibiotik. Gitu ceritanya. Logikanya begini, ya. Bukan logika sih. Ketika ada orang kena infeksi, oke? Infeksi itu ditandai dengan leukosit yang meningkat. Leukositosis yang normalnya itu ya 8 sampai 11 ribu lah katakanlah seingat saya. Katakanlah leukosit sampai 17 ribu. Mazhab antibiotik memberikan antibiotik untuk membunuh bakterinya ini supaya leukositosisnya itu turun. Paham di sini ya? Mazhab probiotik bukan membunuh bakterinya. Bakteri yang ada itu sama bakteri yang dimasukkan dengan probiotik itu didakwahin supaya jangan jahat-jahat lah kau itu. Nah itulah. Itu masuk probiotik. Sampai sekarang ketemu nggak nih 2 golongan ini? Ketemu. Berantem aja terus. Yang satu probiotik, satu antibiotik. Yang mendominasi sekarang siapa? Anda sekarang pikir, ketika ada orang kena infeksi, oke? Lihat ya. Sebulan mungkin ada infeksi itu, dia 12 ribu lah apa segala macam yang tidak beratnya. Apakah antibiotik nggak perlu? Ada kalanya kita perlu, ya. Tapi kalau kita sudah ngerti caranya sebenarnya kita bisa manfaatkan dunia lain atau mungkin sisi lain dalam hal ini untuk mengatasi terjadinya penurunan itu. Contoh mungkin, apakah berjemur berjemur dan kena sinar matahari itu bisa menurunkan peradangan? Jawabannya iya. Apakah mengurangi minyak goreng itu bisa mengurangi peradangan? Jawabannya iya. Apakah berolahraga bisa mengurangi peradangan? Jawabannya iya. Apakah puasa bisa mengurangi peradangan? Jawabannya iya. Ini maksud saya mazhab tadi tuh. Mau pakai yang mana terserah. Ya. Termasuk juga kunyit nih. Kunyit ketemu dengan lada hitam. Kunyit, Anda baca datanya. Kunyit salah satu antibiotik versi alam. Tapi dia susah diserapnya kunyit ini loh tubuh kita ini nggak bisa banyak karena banyak enzim dalam tubuh kita ini sudah habis, sudah hilang gara-gara ulahnya kita dari makanan, dari emosi, dari segala paparan itu, sehingga dia nggak bisa keserap dengan baik oleh tubuh kita si kunyit ini, sehingga
beberapa data menyebutkan ternyata cara meningkatkan penyerapan kunyit itu kalau masuk badan kita dikasih dengan apa? Lada hitam. Jadilah dia seperti antibiotik. Saya pernah ketemu dengan, bukan ketemu, udah lama saya berjumpa dengan seorang teman lah yang kena TBC tulang. TBC tulang. Udah pakai plat, tulang udah kayak bubur kata dia. Karena TB tulang itu. Sehari minum kunyit berapa? Sekilo. Tapi sembuh. Minum daun kunyit, minum daun bidara, minum minyak zaitun. Kenapa? Tubuh kita itu zaman sekarang nggak bisa menyerap dan mencerna ini dengan baik. Karena udah kebanyakan bakteri nggak seimbangnya. Satu, enzim kita sudah banyak masalah. Ya, masalah itu maksudnya apa? Nggak proper untuk digunakan gitu loh. Khasiatnya itu nggak banyak gitu kan. Makanya kalau Nabi SAW itu kan, kalau kita cerita Nabi itu kan Masya Allah ya. Anda bayangin ya, ludahnya Nabi itu bisa membuat satu sumur atau telaga yang dulunya beracun itu bisa diminum. Coba, sakti kan, Masya Allah. Itu Nabi. Maka guru saya menyebutkan Nabi itu seperti prototipenya manusia surga yang Allah ciptakan di muka bumi ini, prototipe, wangi, gitu kan. Abu Bakar waktu mencium jasad Nabi SAW, beliau mengatakan apa? Benarlah engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, waktu engkau masih hidup tubuhmu wangi, dan ketika engkau meninggal pun tubuhmu wangi. Makanya sahabat itu kan kalau sama tangan Nabi itu kan wangi gitu loh. Makanya aslinya tubuh kita itu aslinya, kalau sampai tubuh manusia itu mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap, ya, something wrong, ada yang tidak beres dengan dua hal. Pertama emosinya, yang kedua makanannya. Coba aja cek. Ketika, mohon maaf ya, orang di rumah sakit, bahkan di rumah sakit itu atau orang yang sudah sakit lama, itu bahkan ada namanya mausi odor. Mausi odor tuh baunya tuh kayak, mohon maaf, kayak bau tikus. Gak enak. Itu apalagi orang-orang yang sakit lama. Kita nggak bahas penyakitnya dengan bukan, tapi maksud saya itu aroma tubuh kita itu adalah cerminan dari seberapa sehat kita menjaga jiwanya kita dan seberapa sehat kita menjaga makanannya kita. Gitu. Makanya momen paling wangi dalam hidup kita pada saat kita sedang masih dalam kondisi bayi. Wangi banget kan? Nya kita pun dicium sama emaknya kita. Asik aromanya gitu kan. Kenapa nggak banyak makanan olahan? Itu kan. Coba cium baunya mulut bayi itu, enak banget dah. Kulitnya nggak usah dikasih minyak kayu putih, bedak-bedakan udah wangi. Kenapa? Dia mengkonsumsi satu jenis cairan yang namanya air susu ibu, yang dalam air susu ibu itu ada 3000 jenis zat imun. Coba. Makanya ASI itu kalau mau bagus ASInya, makan yang benar. Gitu. Masya Allah ya, tubuh kita ini. Dan ya kalau lagi-lagi ngerti caranya, makanya tadi saya sampaikan, berarti kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita ini apa? Kurangi makan, banyakin puasa, makan yang benar, jaga emosi, banyakin olahraga, gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma untuk mengerjakannya gitu kan. Tapi kita kerjain itu, jantung naik nanti, heart rate-nya, habis itu tenangkan lagi. Nah, termasuk juga jalan. Saya terakhir sebelum kita tutup, saya kasih beberapa panduan dalam olahraga. Ada beberapa banyak panduan olahraga ya. Yang paling simpel itu kan jalan. Tapi jalannya jangan jalan biasa. 3-3-30. 3-nya jalan cepat, 3 menit. 3 menitnya jalan pelan, dilakukan selama 30 menit. 3-3-30. Ya, nanti coba kerjain tuh. Atau juga bisa pakai pola ini. 20-20-30. 20 detik Anda lari cepat gitu. So kencang-kencangnya lari. Habis itu berhenti atau jalan pelan, ulang lagi siklusnya. Sekuatnya kita. Itu tuh bereaksi banget badan kita itu, ya. Apalagi yang lagi marah. Kalau lagi marah, cara menghilangkan marahnya gimana? Pergi olahraga aja. Nanti hilang marahnya itu, percayalah.
Karena tubuh kita itu ketika sedang berolahraga umumnya yang akan muncul tuh hormon-hormon kebahagiaan. Saya belum pernah lihat ada orang olahraga dalam kondisi menangis, sedih, belum pernah saya lihat. Ya betul. Makanya tuh gerak sebenarnya cara yang paling mudah untuk memperbaiki mood. Geraknya gimana? Macam-macam. Gak ada waktu sama sekali. Nanti di rumah pukulin badan, pukulin sampai keringetan, gitu, sampai ke bawah, pukulin itu. Apalagi daerah-daerah yang limpa di sini, daerah limpa kan di sini nih, pukulin terus. Coba aja lihat, tiba-tiba kok jadi excited gitu loh. Itu bisa. Apalagi yang bisa kita lakukan, gerakin aja kayak begini, kayak orang melambai gitu, tapi ditepok-tepokin, gitu, pak, sampai ke belakang tuh, pok gitu. Ini paling cepat memperbaiki mood itu beneran. Atau ada lompat gitu kan, gitu, tangannya ditumpah ke bawah gitu, itu juga cepat banget memperbaiki mood. Apa gerakan yang lain banyak banget. Nanti kalau belum ada. Satu lagi saya mau cerita sedikit. Jadi nanti di rumah, jadi saya bikin produk tuh namanya lambung ceria yang kapsul. Lambung ceria kapsul tuh udah tahu ada apa nggak di situ. Kalau bisa stok di rumah itu, nyetok di rumah itu. Fungsinya apa? Kalau ada mual, muntah, gangguan pencernaan, termasuk juga diare segala macam, minum itu. Itu ada kunyit sama kita masukkan bakteri di situ. Cepat banget kerjanya. Kemarin teman saya ceritanya muntah-muntah hampir mau dibawa ke UGD. Saya bilang coba minum dulu, minum itu dulu 2-3 kapsul, nanti 2-3 jam ulang lagi, itu berhenti itu barang. Ya muntah segala macam. Tidak tahu ada apa nggak di sana, coba lihat. Jadi simbiotik itu sebenarnya banyak ya dalam kehidupan kita sekarang, asal kita tahu aja ya. Termasuk sebenarnya Fix Me itu juga simbiotik. Fix Me sama Grobi itu simbiotik. Tempat bakterinya berada itu di madu, dalam madu. Banyak itu. Nanti nyetok itu buat kapan-kapan butuh di rumah, minum itu. Ya. Catat dan ingat baik-baik. Gini. Allah menciptakan alam semesta ini termasuk diri kita itu, dan karakter orang itu ada berbagai macam. Ya kalau secara psikologis atau secara psikologi ada melankolis, plekmatis, apalah koleris segala macam. Nah, tapi ada juga karakter-karakter yang lain berhubungan dengan sifat kesehatan kita secara umum. Ya, contoh mungkin ada orang makan sekali pagi sampai malam dia kuat nggak makan. Oke. Ada orang makan pagi sampai malam dia kuat untuk tidak makan. Kita sebut dengan orang yang hiper, katakanlah gitu. Hiper. Ada orang yang dia makan tidak cukup kayak begitu, sehingga dia harus makan berulang-ulang untuk memberikan makanan atau menenangkan dia punya lambung. Kita sebut dengan orang hipo. Ini orang hipo, ini orang hiper. Ya, ini kaitannya sama pertanyaan asam lambung itu Bu soalnya. Nah, di zaman sekarang semua orang ketika bicara tentang perlambungan dianggap sebagai hiper, sehingga obat lambung yang beredar adalah obat lambung untuk menurunkan asam lambung. Padahal kalau yang bab tentang asam lambung tadi itu sebenarnya kalau orangnya hipo ya, berarti asam lambungnya pun low, rendah. Supaya asam lambung itu tetap stabil, tetap tenang, nggak ada masalah, tubuhnya meminta untuk banyak-banyak makan atau sering makan, untuk mengisi lambung tadi supaya tidak bereaksi itu asam lambungnya itu. Ya. Tapi masalahnya zaman sekarang adalah orang itu semua dianggap sebagai hiper. Orang tidak ada yang dianggap sebagai hipo. Sedangkan orang hipo aslinya obatnya apa? Banyak, seringlah makan sedikit-sedikit. Jadi obatnya orang hipo apa? Makan sering-sering, per 2-3 jam dia harus punya camilan. Camilan pun harus milih-milih. Wah, kata dokter udah bener tuh, saya sering makan. Bawa tiap hari nyemil gorengan, bukan itu. Kalaupun Anda butuh karbo, carilah umbi-umbian, keladi, ya,
ubi jalar, ubi singkong, ubi celembu, ubi merah, ubi ungu, ubi nyetok ubi. Ya, dikukus, ya boleh digoreng nggak apa-apa lah pakai minyak kelapa. Jadi obatnya orang hipo tuh paling gampang apa? Makan. Ya, satu. Kemudian karena semua obat yang ada zaman sekarang itu lebih difungsikan untuk menurunkan asam lambung, sedangkan dia, nanti kaidahnya, ketika ada orang hipo ya, maka semuanya hipo. Tensinya akan rendah, tiroidnya akan rendah, gula darahnya akan rendah, tekanan darah rendah, semua rendah. Tapi dia bisa hidup dalam kondisi hipo. Jadi akan dia bilang, aku tuh tidak pernah tensi aku tuh 120, kata dia gitu kan. 90, 70 tuh, tapi dia bisa ke pasar, dia bisa olahraga. Makanya kalau sudah ditakdirkan orang hidup sebagai hipo, hiduplah sebagai hipo. Jangan lihat tensi orang normal. Gitu. Dia akan cek gula darahnya apa yang terjadi? Akan sering kurang, sehingga dia butuhkan. Gitu. Jadi kalau orang yang sudah hipo itu semuanya kan hipo semua. Tiroidnya hipo, lambungnya hipo, darahnya hipo, gulanya hipo, segala macam. Tapi ya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Jadi normalnya tensi dia misalkan 100/70, ketika naik jadi 120 itu nggak normal buat dia. Tuh. Sehingga obatnya apa? Makan yang pertama, ya, gerak aktivitas yang kedua, yang ketiga apa? Karena dia butuh apa? Dia butuh katakanlah suplemen lah, katakanlah buat memperbaiki lambungnya. Suplemen yang buat lambung buat orang hipo itu paling baik apa? Amilum. Amilum itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari air tajin. Air tajin beras. Tapi berasnya organik ya. Kalau nggak organik, nggak apa-apa. Nanti pakai, kalau nggak tahu ada apa nggak di situ, PSB itu. Ada PSB pembersih sayur buah di situ ada. Nyintok itu di rumah. Anda mau makan apapun sayur buah, bahkan telur biasa pun Anda rendam pakai PSB. PSB namanya, pembersih sayur buah, nyetok itu di rumah. Saya pun kayak kalau beli anggur gitu kan, saya rendam dulu biasanya. Apa aja saya rendam. Beras juga rendam aja pakai PSB. Dia akan bersihkan semua itu. Dia bukan cuka ya, lebih advance daripada cuka. Itu satu. Amilum, jadi air tajin. Bisa lagi pakai apa? Bisa lagi pakai apa namanya? Umbi Garut itu juga bisa. Itu rendemannya juga bisa tuh. Ya. Atau kalau nggak ada air, rendeman umbi-umbian juga bisa. Ya, air rendeman itu. Atau juga bisa pakai kolagen yang bersumber dari kayak rumput laut atau gamat atau tripang atau timun laut. Jadi gamat juga bisa. Kolang-kaling bisa. Atau kalau nggak pakai kolagen juga bisa. Kolagen bisa dapatkan dari mana? Dari kaldu tulang, ya kaldu ceker, segala macam itu banyak yang jual. Atau mau bikin juga nggak apa-apa, bisa. Itu minum itu. Insya Allah sih selesai. Tambahkan dengan madu. Atau kalau nggak, nyetok yang lambung ceria tadi itu. Tapi ingat, karena lambung ceria itu ada isinya kunyit, diminumnya kapan? Setelah makan, supaya nggak turun. Tapi setahu saya kalau dikit nggak apa-apa lah. Coba 1-2 kapsul dulu, minum sama madu, kata Erawan, habis udah makan, aman. Ya, itu juga akan memperbaiki asam lambung tadi. Atau kalau nggak, pakai Fixme juga boleh. Fixme. Kalau mau cepat ya. Kalau mau bikin ramuan sendiri bisa. Ramuan sendiri isinya apa? Isinya tuh ada jahe lebih banyak, katakanlah 1 bagian. Kalau mau bikin ramuannya ya, jahe 1 bagian, campurkan kunyit sedikit. Ya, katakanlah jahenya 2 jempol, kunyit katakanlah sekelingking, kasih pandan. Pandannya diikat. Ya, atau diapain lah, pokoknya dihancurin, masukin situ, kasih air panas, minum. Kapan minumnya? Malam boleh, pagi boleh. Ya. Buat memperbaiki itu. Tapi yang paling penting apa tadi? Makan aja. Makan sering-sering makan tapi sedikit. Nah, gini, lihat. Berarti tadi kan saya bilang,
Kalau ada orang hipo, berarti gula darahnya rendah nggak? Berarti tiba-tiba ada orang hipo ngaku dia kena diabetes. Aneh kan? Aneh. Kalau bahasa guru saya dikatakan itulah orang yang tersesat dalam tanda kutip ya, tersesat dalam urusan permakanan. Berarti yang dia makan apa? Yang dia makan terlalu banyak, terlalu sering, dan isinya sebagian besar adalah karbo. Gitu cara menganalisanya. Makanya kalau udah kayak begitu, obatnya apa? Benerin makanannya, waktunya juga, isi makanannya diperbaiki, kasih herbal segala macam, insya Allah dia akan termeregulasi sendiri, meregulasi lagi lah gitu, kayak begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ya sebenarnya secara syariat sendiri kan Nabi sudah sampaikan bahwa likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Nggak usah khawatir. Berarti kalau kita ini saya nggak usah dibentur-benturkan dengan teori yang ada ya. Kalau kita bicara tentang diabetes itu harusnya bisa sembuh nggak? Darah tinggi? Kalau darah tinggi, yang pertama kali disembuhkan apanya? Jiwanya. Orang darah tinggi sakitnya apa jiwanya? Hah? Keras. Makanya saya bilang dilenturin hatinya, gemburin hatinya, nanti dia akan lentur sendiri sebenarnya. Banyak orang tuh yang saya melihat, masya Allah, ketika mereka tuh sudah mulai memperbaiki hati, jiwa, rasa itu tuh tubuh tuh ngikut aja soalnya, beneran. Sampai akhirnya pada titik apa? Sampai pada titik tertentu yang dia makan pun sudah benar. Percayalah, bener. Nggak usah dikasih tahu. Sekarang saya ngomong sana sini segala macam. Kita semua sudah tahu kok mana yang sehat, mana yang nggak sehat, kan gitu kan? Udah tahu. Cuman yang menghalangi kita itu apa? Nafsu atau jiwa kita yang sedang bermasalah. Sehingga dibalik orang yang tiap hari makan karbo olahan, gula olahan, itu tanyalah, ada apa dengan jiwamu? Mungkin dia cuma butuh penghargaan. Mungkin. Karena bab tentang ginjal itu adalah bab tentang apresiasi.